Dikisahkan, ribuan tahun yang lalu Gunung Tu adalah tanah yang tandus, namun karena di tanah tersebut muncul benih spiritual yang menyerap aura langit dan bumi, sehingga disitulah awal tumbuhnya pohon kepahitan. Karena hal itulah memancing siluman rubah Shiji untuk datang di tempat tersebut, namun setelah Shiji mendiami wilayah itu selama ratusan tahun, dirinya mulai mempunyai kekuatan dan kekuasaan, sehingga kesempatan itu ia manfaatkan untuk memerangi klan manusia selama 300 tahun, dan selama itulah mulailah lahir klan rubah baru, Tusan Honghong dan kedua adiknya, yang ternyata mereka terlahir dan terbentuk dari kekuatan spiritual pohon kepahitan tersebut. Tusan Honghong dan kedua adiknya yang melihat Shiji sangat kejam dan brutal, membuatnya ingin memberontak dan berperang melawannya. Berkat bantuan dan dukungan kedua adiknya, akhirnya mereka semua bisa mengalahkan Shiji dan menghentikan peperangan ini. Cerita dimulai bertahun-tahun kemudian di perbatasan Gunung Tu. Di sana kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang melarikan diri bernama Dongfang Yuechu, namun pengejaran mereka terhenti ketika anak tersebut telah masuk ke wilayah Gunung Tu. Tak lama setelah itu, datanglah pemimpin Gunung Tu yang bernama Tusan Honghong. Dialah ratu rubah paling bengis dan ditakuti di semua wilayah. Tak hanya itu, kedua adiknya juga datang di sana yang bernama Tusan Rongrong dan Tusan Yaya. Kedua adiknya ini juga sering disebut ketua kedua di Gunung Tu, setelah ketua pertama yaitu kakaknya. Setelah itu, Yuechu langsung dibawa ke Gunung Tu dan kedatangannya langsung ditolak tetua mereka Buzui, dan karena Honghong adalah penguasa di sana, maka tak ada yang berani menentang atas semua keputusannya. Di sana Yuechu juga diberikan tempat tinggal yang sangat kecil dan sempit, dan karena Yuechu yatim piatu dan tak punya rumah, maka ia menerima itu semua, walaupun hal sekecil itu juga tak dihitung gratis untuknya. Honghong juga menanamkan benang di tubuh Yuechu, dengan maksud agar dimanapun Yuechu pergi Honghong tetap menemukannya. Tak hanya itu, Yuechu juga dilatih kungfu oleh Ratu Rubah, dirinya juga sering menemani Yuechu di waktu luangnya dan menghabiskan waktu bersama. Sampai tak terasa 16 tahun telah berlalu, dan kini Yuechu telah menjadi pemuda yang dewasa, dan walaupun Ratu Rubah sering berbuat kasar dan galak kepadanya, akan tetapi bagi Yuechu sikap itu hanyalah bercanda untuknya, dan Yuechu juga tak mempermasalahkan hal itu. Namun sekarang masalah mereka muncul, ketika pohon kepahitan di klannya mulai ternodai aura hitam, dan terungkap jika pohon kepahitan tersebut adalah sumber mereka semua, bahkan klan rubah lahir dari pohon tersebut. Dan disinilah terungkap, yang membunuh orang tuanya Yuechu ternyata Jin Renfeng, ketua Gunung Api Dewa, dan kejadian itu sudah tertanam di pikiran Yuechu dari kecil, sehingga ia terus memiliki ambisi untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya.
Walaupun Ratu Rubah tahu ambisi Yuechu dalam balas dendam sangatlah besar, tetapi Ratu Rubah tak mengizinkan Yuechu keluar dari perbatasan, itu semua tak lain demi keselamatannya sendiri. Tak berhenti di masa itu, rupanya kedua pria ini masih menunggu Yuechu sampai sekarang, dia juga berharap Yuechu keluar dari perbatasan dan meninggalkan gunung Tu tersebut. Namun tak lama setelah itu, ada seorang wanita yang bernama Jiu Suang yang tak sengaja keluar dari perbatasan. Kedua pria itu yang tahu adanya kesempatan untuk menculiknya pun tak melewatkannya, namun sungguh sialnya mereka berdua ketika Yuechu turun tangan menolongnya, dan tak lama setelah itu Yaya juga datang di sana. Dan setelah kejadian itu, kini hubungan mereka bertiga menjadi semakin dekat. Ratu Rubah juga datang di sana untuk memastikan kesehatannya. Tak hanya duduk diam, Yuechu juga mencari cara agar dirinya bisa keluar dari perbatasan. Rencananya yaitu dengan mengambil alih tugas dalam menagih hutang, namun rencana Yuechu telah Ratu Rubah ketahui. Di satu sisi Yaya juga tak sengaja bertemu dengan siluman dari luar perbatasan, dan karena pria tersebut terluka parah, di sini Yaya menolongnya dan membawa pria tersebut di kediamannya. Tak hanya itu, Yaya juga memberikan nama Guo kepada pria tersebut. Kedekatan Yuechu dengan Ratu Rubah semakin dalam. Hal itu terjadi karena mereka berdua sering menghabiskan waktu dan berlatih ilmu bersama, bahkan mereka berdua bisa saling memahami satu sama lain. Tibalah hari saat Yuechu diizinkan untuk keluar dari perbatasan dan menagih hutang di pasar ikan, namun baru juga sampai di pasar ikan Yuechu langsung meninggalkan tempat tersebut ketika ia tahu jika Ratu Rubah sedang dalam bahaya. Rupanya yang menjebak Ratu Rubah adalah pamannya Yuechu, Jin Renfeng, dan dialah juga yang telah menyebabkan kematian orang tuanya, dan tujuan pamannya selama ini mengejarnya tak lain hanya menginginkan darah Yuechu, karena Yuechu termasuk orang dengan turunan darah murni Dongfeng. Namun sungguh naas ketika kekuatan Renfeng masih jauh di bawah Ratu Rubah, sehingga rencananya mereka kali ini harus gagal total. Ratu Rubah yang tahu jika Yuechu mempertaruhkan nyawanya dengannya pun langsung tersentuh, begitu juga dengan Yuechu yang telah menganggap jika Ratu Rubah termasuk orang paling penting di hidupnya. Cerita beralih di pasar ikan, dan ini dia tangan kanan Renfeng yang bernama Fu Cheng. Ternyata kedatangannya tak lain ingin mendesak kedua pria tersebut untuk segera menangkap Yuechu, namun karena mereka berdua sudah muak dirinya memilih melawannya, dan belum sempat kedua pria tersebut membunuhnya, Yuechu telah hadir di sana dan sekarang tujuannya tak lain ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya, karena mereka berdua terlibat dalam hal ini. Malam pun tiba, setelah mereka keluar dari perbatasan, tentunya mereka tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sekarang mereka menghabiskan sedikit waktu untuk berkeliling di sekitar pasar ikan tersebut, dan disinilah kedekatan mereka berdua menjadi semakin dalam. Tak hanya bermalas-malasan di Gunung Tu, di sini Yuechu juga terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya.
Namun karena ia terlalu memaksakan dirinya, akibatnya tubuhnya terserang balik dari kekuatannya sendiri. Ratu Rubah yang merasakan Yuechu terluka pun lantas langsung menghampirinya. 为何如此急于求成？欲速则不达，修炼纯真。可是，不要心急，下次。 Karena Yuechu memiliki tekad untuk menjadi kuat, kini dirinya harus mencari cara lain, dan caranya kali ini yaitu dengan meminta ilmu dari Yaya, dan sebagai imbalannya Yuechu memberikan tongkat spiritual dan lukisan yang cukup menarik kepadanya. 神奇。经营爱情是什么呀？常不由自主地想起对方，格外在意对方的消息。平白无故的，为何老想起？ Malam pun tiba, dan karena sebentar lagi akan ada acara perjodohan antar siluman, kini kekhawatiran mereka muncul kembali, dan takutnya acara perjodohan ini akan dimanfaatkan Renfeng untuk masuk dan menyelinap ke Gunung Tu. 举办结缘盛会，届时会有不死，他对涂山的威我参与筹备，我好歹也在。心，便去协助雅雅跟蓉蓉。 Cerita beralih di kediaman Renfeng, dan ternyata selama ini ia bekerja untuk sosok kegelapan, dan aura kegelapan itulah yang menjadi tuannya Renfeng selama ini. Aura kegelapan itu juga yang telah memberinya kekuatan untuknya. Saat Yuechu sedang bertugas di pasar ikan, dirinya diikuti oleh Gou, dan karena Yuechu mulai kesal ia terpaksa memperingatkannya, namun karena itu semua perintah dari Ratu Rubah Yuechu tak bisa melawannya. 为什么？来，这是我这个月的。这结缘盛会还没开始。我都在当家那儿告你状，他让我盯着你的。告你便去告吧。 Tak lama setelah itu Yuechu mengajak Ratu Rubah pergi ke suatu tempat, dan di sanalah Yuechu benar-benar bisa membuat seorang ratu paling bengis dan kejam tersenyum bahagia, dan nyaman ketika berada di sampingnya. 这样，我答应。啊，跟我来。在新城，许多故事。自然。 Malam pun tiba, dan di malam inilah penjodohan antara siluman diadakan. Malam ini juga adalah malam bulan purnama merah, tak hanya itu Ratu Rubah juga yang akan memimpin upacaranya, kemudian setelahnya akan membagikan bunga jodoh kepada mereka yang telah ditakdirkan. 为心怀真情的妖族们降下。你要进入苦情树心？正是。百年血月。 Namun acara itu terhenti ketika Ratu Rubah terserang ingatannya, ia juga terkunci dan tertidur di dalam mimpi panjangnya, dan itu semua tak lain ulah Renfeng dan para bawahannya. Yuechu yang menyadari jika Ratu Rubah Hong Hong dalam bahaya pun bergegas menolongnya. Sungguh betapa paniknya Yuechu dan Yaya ketika melihat Hong Hong yang tertidur lelap, dan hanya ada satu cara untuk membangunkannya, yaitu dengan masuk ke dalam mimpinya kemudian membawanya keluar. Namun di balik itu semua ada resiko yang sangat besar. Sempat Yaya melarang Yuechu untuk mempertaruhkan nyawanya, akan tetapi Yuechu tak mendengarkannya, bahkan Yuechu siap jika harus terjebak selamanya di dalam mimpi bersama Ratu Rubah. 就快点唤醒姐姐，否则她会有她带出。不许！不可，万万不可！如今金人峰便潜伏在涂山，涂山养育了我16年，庇护之恩绝不可忘。 Beralih di dalam mimpi Ratu Rubah, dan di sini Yuechu berusaha sekeras mungkin untuk membangunkan Hong Hong dari tidurnya, namun karena Ratu Rubah tak bisa melihatnya maka ia mengabaikan itu semua. 你也是妖，是一只涂山狐妖，因为你别无选择。 Karena waktunya sangat terbatas dan Yuechu harus segera membawanya keluar, di sini dirinya terpaksa menggunakan kekuatannya dan membuat tubuhnya terluka, dan setelah semuanya berakhir Hong Hong langsung melanjutkan upacaranya. 在里面，怪不得属性有变。姐姐，
Yuechu yang telah terluka parah tetap saja memaksakan dirinya untuk melihat upacara tersebut, bahkan ia juga berharap salah satu bunga jodoh akan jatuh di tangannya. Ratu Rubah yang tahu Yuechu terluka pun langsung mengobatinya, dan walaupun Hong Hong akan kehabisan setengah kekuatan spiritualnya, ia tak keberatan dengan hal itu. Di satu sisi Yaya juga berhasil menemukan persembunyian Renfeng, dengan tanpa basa-basi Yaya langsung menyerangnya dan tak lama setelah itu Yuechu juga bergegas ke sana, namun sungguh sialnya ketika Renfeng masih bisa lolos dan kabur dari sana. Beralih di kondisi Ratu Rubah, yang sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menekan aura gelap tersebut, namun karena tubuhnya sedang terluka dan lemah, kini Ratu Rubah terserang balik dan ia hampir kehilangan kesadarannya. Beruntungnya Yuechu bergegas ke sana dan membangunkannya. Karena Yuechu terluka akibat menolongnya barusan, di sini Hong Hong sangat peduli dengannya. Hal itu dibuktikan ketika ia tak keberatan jika akan mengoleskan obat luka di tubuhnya. Dan disinilah terungkap tujuan awal Ratu Rubah membesarkan Yuechu selama ini, tak lain hanya untuk mengambil darah Dewa Api murninya, guna untuk menekan aura kegelapan di pohon kepahitan tersebut. Namun karena Ratu Rubah adalah orang paling dekat dengannya, dan ia memahami sifatnya, tentunya ia masih mempertimbangkan saran mereka. Namun karena tetua Buzui takut jika pengaruh aura kegelapan tersebut makin besar, di sini ia memutuskan untuk mengorbankan Yuechu walaupun ia tak tega untuk melakukannya. Ratu Rubah yang menyadari jika Yuechu terluka pun langsung bergegas menghancurkan formasi tersebut dan menyelamatkan Yuechu dari sana. Kejadian barusan benar-benar membuat Yuechu kecewa kepada tertua Buzui, namun di sini Yuechu dibuat mengerti setelah ia diajak Ratu Rubah untuk melihat anak kecil di sana. Ternyata anak kecil tersebut adalah korban dari peperangan dulu. Kebanyakan orang tua mereka mati di tangan klan manusia, dan sebagian lagi mati diserang keluarga Dongfang luhurnya Yuechu. Inilah alasan mereka semua membenci klan manusia dan keturunan Dongfang termasuk Yuechu. Masalah mereka kini makin besar ketika pohon kepahitan terkikis aura kegelapan, dan sekarang hanya Ratu Rubah Hong Hong yang bisa menyelamatkannya. Yuechu yang melihat Ratu Rubah akan mengorbankan dirinya tentunya tak tinggal diam. Ia berulang kali tak setuju dengan rencana Hong Hong, namun karena ini adalah cara satu-satunya maka Yuechu tak bisa menentang keputusannya. Dengan sifat Yuechu tentunya ia tak menyerah begitu saja, kini dirinya memutuskan untuk menekan bersama-sama aura kegelapan tersebut. Ratu Rubah yang tak bisa mencegahnya hanya bisa pasrah dan mengandalkan keberuntungannya. Dengan kekuatan mereka berdua akhirnya aura kegelapan tersebut bisa ditekan, akan tetapi setelahnya Hong Hong terluka parah.
里头那位是妖族第一，他那么强，一定会没事。怎么样了？失了灵。 Adiknya Rongrong juga mengingatkan Ratu Rubah untuk mengabaikan Yuechu, karena dia hanya sekelas manusia biasa, akan tetapi dengan hati tulus yang dimiliki Ratu Rubah tentunya ia bisa membedakan sikap baik dan buruk Yuechu, karena dari kecil ia sering menghabiskan waktu bersama, suka dan duka mereka lalui bersama, dan pastinya mereka berdua sangat memahami sifat satu sama lain. 这里没你什么事了，行。只是因为自小在屠山，好吧。 月初怎么想暂且不论。我冒死进入了梦魇。 Beralih di kediaman Sekte Dewa Api, yang ternyata usaha Renfeng tak sia-sia, ia berhasil mengumpulkan sebagian dari kekuatan aura kegelapan, sehingga hal itu sudah cukup untuk membangkitkan dan membentuk kembali tubuh si Ji. 恭喜妖尊重凝肉身出关。东方灵血。 Di satu sisi kekuatan Dewa Api Yuechu juga telah berhasil mencapai tingkat 2, namun tak lama setelah itu di kediaman mereka telah muncul kitab langit dan entah apa maksud dari kitab tersebut, yang pasti bukanlah hal sepele. 姐姐降下天书，与息息相关，只要完。况且，天书已空白天。 Paginya Gunung Tu kedatangan seorang tamu dari klan manusia Butai, dia adalah putri negara Yuyao, dan dia termasuk salah satu orang yang tak membedakan ras manapun. Yuechu yang melihat sikapnya dibuat sedikit kagum kepadanya. 他是人还是妖，我喜欢。他叫石坤，是我的贴身妖卫主，不太。他们可是我们涂山的客人。叔叔啊，你打算怎么做呀？那我先走了。嘛就吃。哎呀，姐。 月初公子性情随和有趣，大当家要的东西我已经拿过来了。 Rupanya kedatangan Butai tak lain hanya ingin memberikan bunga Kusuma Wijaya kepada Ratu Rubah, dan bunga itu akan ia gunakan untuk merawat inti spiritual seseorang yang bernama Luo, yang orang tersebut ternyata kenalan lama Ratu Rubah. Yuechu yang tahu Ratu Rubah dalam kesulitan pun berusaha membantunya, namun karena inti spiritual Luo tak bisa dipertahankan lagi, di sini terpaksa Yuechu merawat dan melindungi inti spiritual Luo tersebut di dalam tubuhnya. 是气血，伤及护阳者宫体。独自在意这陵园，我自该替你护下。倒是这白檀花。 Para pembunuh suruhan Shiji telah sampai di Gunung Tu, dan sekarang Yuechu ditugaskan untuk melindungi Butai dan mengantarkannya pulang menuju Yuyao. Namun setelah mereka sampai di Yuyao, Butai langsung dibuat kaget lantaran melihat kondisi ayahnya yang sakit parah, dan tak lama setelah itu ayahnya pergi meninggalkannya. Butai yang melihat kondisi ini pun hanya bisa pasrah dan ikhlas. Shiji juga kembali menyusun rencana jahatnya, dengan dukungan dari Renfeng ketua Gunung Dewa Api, tentunya ia sangat santai dan tenang menunggu waktunya tiba. 这次别让我失望。某必誓死追随，赴汤蹈火。早就对人族恨之入骨的恨力，那一统六域的。 Rencana Shiji ternyata sangatlah mulus, dan sekarang ia bisa sepenuhnya mempengaruhi pikiran para siluman tersebut, dan berencana memulai perang di wilayah Yuyao. Hong Hong yang melihat kondisi ini hanya bisa berusaha mencegahnya, dan dia juga telah tahu jika semua ini ulah Shiji. 报仇雪耻之时，想不到紧赶慢赶，这御妖国还是出事。 Yuechu yang berada di sana tentunya tak tinggal diam, dengan kecerdasannya ditambah dukungan dari putri Butai maka tetua Yuyao tak bisa berkata-kata di hadapannya, dan ternyata tetua Yuyao telah terpengaruh sihir Shiji dan semua ini tak lain atas perintahnya. 五福未悔，只是暂时昏迷。当众弟子的面，公然违抗公主之命，公主怎会知我行程？走路要当心，否则摔倒了。是。不劳烦徐长老费心了。这一路。 Dan disinilah terungkap kematian Raja Yuyao dikarenakan terkena racun mematikan. Hal itu terungkap ketika Yuechu menyelidiki semua ini ditambah lagi Lai juga ikut membantu dalam memecahkan masalah tersebut. 云妖作乱，还动辄要打杀人。强大的女妖，已经拿到伯父，早就不在人族手里，从此不再为妖奴。我不能忘恩。 Sebelum menangkap pelaku yang sebenarnya,
Ratu Rubah berencana untuk mengungkap kebenaran di depan semua orang, dan kali ini rencananya yaitu dengan menyamar menjadi budak siluman. 妖仙姐姐想做的事，没人能阻拦得了。皇宫内的奸细还没有查出来，早点休息，明日我来接你。哟，真没意思。 Baru memulai penyamarannya mereka langsung mendapatkan perilaku yang kurang baik di sana, namun Yuechu yang melihat ini pastinya tak akan tinggal diam. 再来一个。你们要再进球的话，我就得光跑。那个，好嘞。让家。 Setelah menyamar cukup lama, kini mereka mulai mencari informasi keberadaan CG, namun kali ini mereka tak mendapatkan apa-apa, sehingga Yuechu memutuskan untuk menyelidiki sendiri. 为了老大劲才跑出来。以后再也不用害怕了。是啊是啊，到底厉害的法宝都奈何不了他。为什么？看来要找到他们，需要另寻他法。这家伙，信。 Beralih di kondisi Yuechu yang telah berhasil menemukan tempat persembunyian CG, namun karena kekuatan Dewa Apinya masih berada di tingkat 2, maka ia sangat kesulitan dalam melawan mereka. Di satu sisi Ratu Rubah telah sadar jika benang langit yang ia tanam di tubuh Yuechu telah kembali, yang menandakan jika Yuechu sekarang sedang dalam bahaya. 没想到你这次为我准备强大的姐姐。 Singkat cerita Ratu Rubah telah sampai di sana, namun karena kekuatannya masih kurang untuk menembus dinding pembatas tersebut, kini dirinya terpaksa menggunakan obat spiritual yang dapat meningkatkan kekuatannya, namun hanya bertahan selama 30 menit saja. 去吧。是。只怕不妙。妖仙姐姐， Beralih di kondisi Yuechu yang sedang dalam bahaya, darah Dongfeng murni Yuechu telah diserap oleh Renfeng, sedangkan Ratu Rubah yang masih terjebak dalam formasi CG hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Namun dikira Yuechu sebodoh itu, rupanya ia telah mencampurkan racun di dalam darahnya, dan kesempatan inilah yang sebenarnya Yuechu nantikan. Yuechu juga berhasil mengambil sebagian jimat siluman yang sebelumnya mereka curi. Ratu Rubah juga berhasil memecahkan formasi terkuat CG dan membuatnya terluka cukup parah. Setelah itu ia langsung bergegas menyelamatkan Yuechu yang sedang dalam kesulitan. Yuechu yang merasa dipentingkan oleh Ratu Rubah membuatnya sangat senang, ia juga berjanji kelak akan memberitahukan rencananya terlebih dahulu sebelum bertindak. 也救不得你。 沉寂精神，安详你心里，我也很。为了弯伤，你便靠着我的肩膀冒险救我，根本不值一提。妖仙姐姐，我知道我夺回了这些母符，我只夺回了一半，一定谨慎行事，一定。 Di sisi lain racun Renfeng makin parah, dan sekarang hanya bisa mengandalkan obat dari muridnya Fu Cheng, dan entah bagaimana ia mengatasi hal itu, yang pasti kali ini lukanya benar-benar sangat serius. Disinilah terungkap asal-usul Gou, ternyata dia dulu adalah seorang budak siluman, yang setiap hari dan setiap saat selalu mendapatkan perlakuan keji dari tetua Yu Yao, namun kali ini kedatangannya tak lain ingin membalaskan dendam yang membara selama ini di dalam hatinya. Kini tetua Yu Yao harus menerima akibat dari perbuatannya, dengan tanpa adanya rasa berbelas kasih sedikit pun Gou membalas luka lamanya, dan menusuknya berulang kali dengan sangat brutal. Di sisi lain usaha Shiji tak berhenti sampai di situ, dan kini rencananya selanjutnya yaitu mengendalikan pengawal putri Yu Yao si Kuan, hanya berbekal jimat siluman milik Kuan,
Siji percaya jika dirinya mampu menundukkan Kuan, yang selama ini sangat patuh kepada butai putri wilayah Yuyao. 你不是喜欢公主吗？到她，岂不是易如反掌？不会背叛。同我合作，既可以答复。 Setelah mendapatkan tawaran dari Siji, Kuan pun langsung meminta pendapat kepada Ratu Rubah, dan karena Ratu Rubah tahu kesetiaan Kuan kepada butai sangat tulus, tentunya ia akan mencarikan jalan terbaik untuknya. 他们会信。对于人族还有妖族来说， Di satu sisi Yuechu dan Butai juga sedang mencari solusi atas kejadian ini, namun untuk saat ini mereka belum juga menemukan putusan yang tepat dan adil untuk kedua sisi. 这内围攻一气盟的妖族，是时候让王权山庄知道这件事情了。 Karena sebagian jimat siluman berada di tangan Yuechu, kini rencana pertama mereka yaitu dengan membebaskan para budak siluman yang selama ini ditahan di sana, dengan maksud siluman yang kabur dan menjadi bawahan Siji terpecah belah, namun karena Siji menggunakan kekerasan untuk mengancam mereka semua, oleh karena itu mau tak mau siluman yang kabur tersebut harus mematuhinya. 说要解除子母符，都把子母符给解了。谁敢逃跑，国内再无人。 Usaha Siji dalam mempengaruhi Kuan akhirnya berhasil, namun di balik semua itu rupanya Kuan tak sepenuhnya patuh terhadapnya, ternyata ada rencana besar yang Kuan siapkan di belakang, dan rencana ini juga telah Yuechu dan rekannya ketahui. 替我说， Sebagai pengawal kecilnya Ratu Rubah, pastinya Yuechu sangat mengenali tuannya, ia juga sering membuat makanan untuknya, dan sempat berharap bisa menyentuhnya walaupun hanya sekedar bayangan saja, dan suasana romantis tersebut hancur ketika adiknya Yaya datang mengacaukan itu semua. 我大老远就闻到了，小子，给我端上来。让丫丫姐知道了，走了。 Tak lama setelah itu efek dari inti spiritual Luo kambuh di tubuh Yuechu, namun di sini dirinya meyakinkan Ratu Rubah jika hal itu bukanlah masalah besar baginya. Ratu Rubah dan Rongrong yang melihat kondisi Yuechu semakin parah juga sedang berusaha mencari solusi dari semua ini. 自己的心口护住了东方洛的陵园，能不能再撑个几日？等于妖国的肯定是没问题的。陵园反噬。 Namun hal ini malah membuat Yuechu semakin hancur, ketika dirinya mengira apa yang telah Ratu Rubah lakukan selama ini tak lain agar inti jiwa spiritual Luo tetap aman, bahkan Yuechu juga bisa melihat ingatan hangatnya antara Ratu Rubah dan Dongfang Luo waktu kecil. 也是为了陵园。他的陵园必将焚寂而灭。姐姐，我从未见过你如你，很想他吧。 Di satu sisi Butai juga mempunyai kesulitan untuk melepas seluruh jimat siluman termasuk milik Kuan, dan hanya ada satu cara untuk memecahkan masalah ini, yaitu dengan masuk ke ruang aula Yuyao, namun yang diperbolehkan masuk ke dalam hanyalah pemimpin kerajaan yang telah menikah. 都是我一个人。有件事，我想同你商量。将随无事。胜过妖，所以才留下这。 Karena ruangan aula tersebut adalah tempat suci, dan pastinya tak bisa dimasuki siluman, Yuechu yang hatinya telah hancur karena berharap kepada Ratu Rubah selama ini pun membuatnya putus asa, sehingga Yuechu bersedia membantu Butai dan berpura-pura menikahinya, ini juga untuk menyelesaikan dan memecahkan semua masalah ini. 合适，臭小子要娶不太公。 Kabar tersebut benar-benar membuat Ratu Rubah dan Kuan bersedih. Yuechu yang merasa salah telah menaruh perasaan kepada Ratu Rubah sejak kecil membuatnya makin hancur dan putus asa. 欣赏这城中景色。你们不合适。你而言，我究竟算什么？在你心里，我算什么？知足了。主认定了的，绝不会变心。姐姐为何就那么放心？我会。 Walaupun menurutnya Ratu Rubah tak peduli lagi dengannya, tetapi Yuechu masih sangat peduli dengan inti jiwa Luo di tubuhnya, karena Yuechu tahu Luo sangat penting bagi Ratu Rubah, sehingga dirinya rela kehilangan umur 10 tahunnya hanya demi melindungi inti jiwa spiritual Luo tersebut, dan melihat Ratu Rubah bahagia bersama orang yang dicintainya.
小子，这可是你自己找上门来挨骂。请大当家出来，我有事商量。你先进去吧。云凤，明日工程的布局图，我一直给你添麻烦。 Hari pernikahan mereka tiba, dan pernikahan tersebut telah berjalan dengan lancar. Hal ini juga yang mereka tunggu dari awal, tak lain hanya untuk memasuki aula klan Yuyao, demi memecahkan jimat siluman. Namun di sisi lain Ratu Rubah telah menyadari jika Yuechu adalah orang paling penting di hidupnya, tetapi sungguh sialnya ia ketika dirinya sangat terlambat untuk menghentikannya. Tak berselang lama, Si Ji juga telah sampai di depan gerbang dengan membawa ratusan pasukan untuk berperang. Ratu Rubah yang tak bersama Yuechu hanya bisa mengandalkan Kuan dan pasukan Yuyao. 照此前商议好的计划，打开直取世纪，如此。石宽，你莫难。恭请姚尊入城。 Di sisi lain Yuechu dan Butai sedang berusaha mencari cara di dalam aula tersebut, untuk memutuskan jimat siluman sepenuhnya dan meredakan peperangan ini. Ternyata cara untuk menghilangkan jimat pengendali siluman berada di batu tersebut, dan kali ini misi mereka yaitu untuk menghancurkan batu yang berada di hadapannya. Namun karena ini semua adalah formasi leluhur Yuyao, maka sangatlah susah dan rumit untuk memecahkan ini semua. 快没时间了，先去查看一番。 Rencana Kuan juga telah Si Ji ketahui dan kini ia hanya bisa berharap keberuntungan, sedangkan Yuechu malah ingin mengorbankan nyawanya, hanya agar bisa merusak formasi dan menghancurkan batu tersebut. 我已将部分命力渡给了陵园。 Ratu Rubah yang telah tahu rencana Yuechu dan Butai dari awal pun langsung bergegas menyelamatkannya, namun di saat Ratu Rubah sampai di sana, Yuechu telah terluka parah. 你既是如此，为何不与我商量？ Ternyata Yuechu hanya mampu menghancurkan formasi leluhur batu tersebut, dan sekarang tugas selanjutnya Yuechu serahkan kepada mereka. 纵使你有再强的妖力，你们踏入这城门一步，情不过是错付了一个不在乎你的人。 你在哪儿，我就在。 Sungguh hancurnya harapan Si Ji dalam menguasai wilayah Yuyao, karena jimat siluman yang Si Ji pegang akan Ratu Rubah hancurkan, dan karena Si Ji tak lagi punya pasukan untuk menyerang, dirinya memilih kabur melarikan diri. 我已决意，此时以后，世上不。 Setelah kejadian itu kini Yuechu harus dirawat dengan baik, karena luka yang ia dapatkan kali ini cukup parah. Ratu Rubah hanya bisa berharap Yuechu bisa melewati masa sulitnya. 要好好珍惜自己的身体才是。这是护心丹，以你现在下不为例，不可再如此冒险。 Begitupun Butai dan Kuan sedang merayakan keberhasilannya dengan penuh gembira, tetapi tak lama setelah itu Butai ditusuk oleh seseorang yang sangat misterius di tengah keramaian. Kuan yang melihat kondisinya benar-benar membuatnya sangat bersedih. Beralih di kondisi Yuechu yang telah sadar dari tidurnya, begitupun Ratu Rubah yang sangat khawatir akan kondisinya, tetapi setelah bangun Yuechu malah mendapatkan omelan yang cukup panjang darinya. 疼。
你可知错？舍命去取食，置自己安危于不顾。不该拿命冒险。时间本就短暂，你怎能随随便便？要是能帮到你，做什么我都愿意。守护屠山，守护妖族。你护了众人，谁来护你啊？遭人暗算了。 Kematian Butai membuat semua orang bersedih, bahkan klan manusia semakin membenci para siluman, dan bertengkar di luar sana. Beruntungnya Kuan dan rekannya langsung menghentikan perkelahian mereka semua. 首先就得改掉。承诺过我们说，人族不再欺压妖，杀了我们的公主，我们要替公主。不是被城中的妖族所杀。 Dan sekarang yang akan menggantikan posisi Butai adalah Kuan, ini juga atas perintah Butai dan Ratu Rubah. Bukan hanya itu, Kuan juga mengganti nama kota Yuyao menjadi Gunung Utara. 山众妖，加入妖盟。 Di acara ini juga didatangi para petinggi wilayah klan manusia dan siluman, untuk menyaksikan Kuan diangkat menjadi kaisar siluman, dan disinilah Ratu Rubah membentuk aliansi silumannya. 涂山红红在此成立妖盟，愿加入妖盟。尊盟，我愿意加入。我愿意加入。 Setelah Kuan berhasil menjadi kaisar siluman, kini mereka semua kembali ke Gunung Tu, dan untuk rencana selanjutnya akan Ratu Rubah pikirkan. 如今涂山实力大。月初，你总算回来，咱们涂山可算是豁出了命。结缘啊，早就有了心，这么优秀，为什么他不能喜欢我？你小子连自己的心意都没让他知道吧？瑶仙姐姐，你这般破费，哎呀，放心吧，多练自然会有提升。为了很会过日子啊。几个在讨论什么事情啊？是这样的。 Lagi dan lagi tetua Buzui marah kepada Ratu Rubah karena terlalu dekat dengan Yuechu, namun karena Ratu Rubah tak mempermasalahkan kelancangan Yuechu selama ini kepadanya, kini mereka semua hanya bisa terdiam. 相信这是空穴来风。那么，听好了，这种流言啊，3日之内必。其实我倒觉得月初还不错。姐夫，啊，不行。 Demi melancarkan rencana pertamanya, kini mereka harus turun ke pasar, dan membuka toko di sana. Namun karena tugas ini terlalu berat jika Yuechu yang melakukannya sendiri, sehingga Ratu Rubah turun tangan dan akan mendampinginya. 族市集经营胭脂铺，可鸡98只，小米3斗，果木柴2担。这在妖仙姐姐和那些吃了鸡的妖，当真忍心看着涂山没有银子？我跟着他去吧。 Dengan ketampanan Yuechu ditambah mulutnya yang menyerupai buaya, pastinya sangat mudah sekali jika ingin mendapatkan uang banyak. Ratu Rubah yang melihat potensi Yuechu hanya bisa bangga, walaupun terdapat juga sedikit rasa sesak di dalam dadanya. 还不错，出手阔，姐姐你也太多虑了。胭脂是何物所持？举止得体，配我们月。哎，你看你台那女子有没有什么特别？特别阔绰，20两银子加上之前赚的，早就还清了。走。 Setelah itu Yuechu dan Ratu Rubah juga sedikit menghabiskan waktu di pasar tersebut, dan barulah Ratu Rubah sadari jika Yuechu adalah orang paling penting di hidupnya, dialah satu-satunya orang yang selalu berada di sampingnya dan ada di saat membutuhkannya, namun di balik perasaan ini ada Dongfang Luo yang selalu menunggunya, di setiap mimpi tidur panjangnya selama ini. “很香甜。炒栗子一份儿，好吃。我就说吧。 Di sisi lain kini kondisi Renfeng yang semakin hari semakin parah, setelah menyerap darah Yuechu, dan di saat itu juga si Ji juga berada di sana, yang berniat akan menolongnya. 及时补充灵血，这样不人不鬼的活着。 Setelah mereka cukup mendapatkan uang, sudah saatnya mereka kembali ke Gunung Tu, dan kini perasaan mereka berdua semakin dalam satu sama lain. Tetua Buzui yang khawatir akan bencana yang kelak mereka semua hadapi, hanya bisa pasrah dengan ini semua. 好喝。
涂山大当家，当真是第一脚。你真厉害！你这小格看出去不傻，我知道。你不是喜欢做涂山小跟班吗？长老去哪里，何时需要向你报备？不管涂山了。为了一个人族，寒了整个涂山的心。踏实就回去休息吧。月初，实在。Di satu sisi tindakan Fu Cheng telah Ren Feng sadari, dan kali ini Fu Cheng gagal mengirimkan surat kepada Yue Chu, dan karena Ren Feng masih bergantung dan membutuhkan darah pengobatan dari Fu Cheng, maka untuk saat ini keselamatannya masih sangat berguna bagi Ren Feng. Yue Chu yang menyadari ada yang tak beres dengan surat Fu Cheng pun langsung bergegas. 小杂种是谁人？你心里杂种送信吗？本庄有死不能。傅成妹妹，只怕傅成已经暴露。 Setelah Ratu Rubah sampai di tempat yang dimaksud Fu Cheng dalam suratnya kemarin, dirinya langsung dibuat kaget setelah ia tahu banyak sekali mayat yang dikorbankan di sana, dan itu semua tak lain rencana dan usaha Ren Feng untuk menangkap mereka berdua dengan formasi teratai merah darinya. Sungguh betapa kuatnya formasi Ren Feng setelah ia mengorbankan dirinya untuk menyatu dengan pil pemberian CG kemarin, dan Yue Chu masih disibukkan untuk menolong Fu Cheng yang terkena racun dari tuannya. 撑不过3个时辰，傅成，绝不轻饶。 Ratu Rubah yang tak kuasa menahan formasi serangan tersebut hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, dan walaupun kedua adiknya datang menolongnya, akan tetapi formasi pembasmi siluman keluarga Dongfang tak akan mungkin bisa mereka tahan. 庄主的灭妖神华。我说过，我会守护你的。 Karena tak ada cara lain untuk menghentikannya, di sini Yue Chu terpaksa menusukkan tangan Ratu Rubah ke dalam jantungnya, dan mengeluarkan sedikit darahnya untuk ia serap. Dengan darah jantung Dongfang pastinya kini kekuatan Ratu Rubah akan meningkat berkali-kali lipat. Namun setelah kejadian ini latar belakang Yue Chu terbongkar di hadapan seluruh siluman Gunung Tu, jika dirinya adalah keturunan keluarga Dongfang, yang dulu pernah memusnahkan dan membakar ratusan siluman yang berada di sana. 你若想对他动手，我绝不阻。但月初可曾有杀过妖？我明白了，三当。 Ratu Rubah yang tahu keselamatan Yue Chu terancam, memutuskan untuk menyembunyikannya sampai ia sadar dan sembuh dari lukanya, dan tak lama setelah Yue Chu bangun, pemimpin Gunung Wangsuan yang bernama Fei berkunjung di kediamannya. 全部妖力，你为何还为我如？再找个东方月初。还望涂山当家谅解一。 Setelah lukanya sembuh di sini Yue Chu malah berhasil meningkatkan kekuatan api dewanya ke tingkat 3, dan terungkap tujuan Fei barusan yaitu untuk membawa Yue Chu pulang, tetapi Yue Chu tak bersedia pulang dan meninggalkan Ratu Rubah, karena menurutnya disinilah rumahnya dari kecil. 愿练成了，许是这次，你想吃什么，我都做给你吃。提出要将你接回王泉山中，我还以为你是舍不得涂。 Namun setelah dipikir-pikir demi untuk martabat Ratu Rubah, dan demi membalaskan dendam orang tuanya, di sini Yue Chu terpaksa pergi dari Gunung Tu bersama Fu Cheng, tak lain hanya untuk memburu Jin Ren Feng, dan Yue Chu tak mau jika Gunung Tu ikut menanggung beban bersamanya. 长出了一个背信弃义、吃里扒外的畜生大卫去了，等我将他擒住。的样子，怎么看都不像有那么大抱负的人。人族凶险，表面一套，背后一套。自打一开始我就瞧他不顺眼。好了， Fei yang mendengar jika Yue Chu kabur dari Gunung Tu, langsung mengerahkan pasukan terbaiknya untuk mengamankan keselamatannya, karena identitasnya telah terbongkar sebagai keturunan Dongfang. Begitu juga dengan Ren Feng yang mendengar kabar tersebut langsung menyuruh bawahannya untuk menangkap Yue Chu. 我自有办法对付他。什么办法？庄主，出在没有灵血，只怕看看东方月初的动向。您保重。 Namun setelah bersembunyi cukup lama, Ratu Rubah dan Tetua Buzui telah berhasil mengejarnya, dan sekarang mau tak mau Yue Chu harus menghadapinya. 就不该对这小子手下留情。
Dan ternyata di balik itu semua, adalah sandiwara Ratu Rubah dan Yuechu untuk memancing Jin Renfeng keluar. Rencana ini juga untuk melihat bagaimana reaksi mereka semua, termasuk Fei pemimpin Gunung Wangsuan. 你是二小姐的儿子，你果然是二小姐的儿子，这个杀窃盗的金人凤。那你告诉我，你主人在哪里啊？哥哥，这一会儿，我说，找姐姐，计划进展顺利。 Rencana Yuechu berjalan dengan mulus, kini dirinya bisa membuktikan kejahatan Jin Renfeng kepada semua orang termasuk murid Dewa Api, dengan tanpa menunggu lama Yuechu langsung memberikan hukuman kepada Renfeng dengan puluhan tebasan pedang, tetapi di sini Yuechu masih memiliki rasa berbelas kasih kepada pamannya, sehingga dirinya masih dibiarkan hidup untuk saat ini. 是绝境，逼得我娘亲眼看着自己，可惜不是你的，终究不是。谁说我想当这庄主？你狡猾卑鄙，此前是为了给我的都要咎由自取。 Setelah semuanya berakhir, Yuechu kembali ke Gunung Tu dan menyerahkan tanggung jawab Sekte Dewa Api kepada bibinya. Dirinya juga merasa keberatan jika harus menjadi pemimpin di sana, sedangkan bibinya masih sehat dan kuat berdiri tegak menjadi seorang pemimpin. 实在是无办法。全盟主是如何对我怀珠怡和表兄王？ Dan disinilah terungkap tujuan Gou datang ke Gunung Tu, yaitu untuk menjadi mata-mata Ratu Siluman Shiji. Sialnya setelah sekian lama baru mereka semua sadari sekarang, Yuechu yang mendapatkan tugas untuk mengikutinya pun langsung bergegas memulai penyamarannya. 先不要打草惊蛇，说不定背后也是时机指使的。暗中跟着。好，慢走。包中吗？我怎么一张都没中？ 大当家知道了，你还在此处。前段时日给了我一笔银子，让我帮。 Setelah seharian menyamar dan mengikuti Gou, di sini Yuechu kehilangan jejaknya setelah Gou masuk ke tempat yang berkabut. Ratu Rubah yang menyadari jika tempat ini sangat misterius pun memilih untuk masuk dan melihat kondisi di dalam. 暗中猎取妖丹，百年早就凝结出纯元妖丹的妖族，暗中派人护下那些弱小。 Untuk memastikan tindakan bejat Gou di belakang, di sini Lai dan Yaya memutuskan untuk menyamar menjadi sepasang suami istri, dan memancing Gou untuk menunjukkan taringnya. 刚刚我和阿来的表现还不错吧？把白养壶给识破了。放心吧。谁是你娘子了？老金吃饭碗。 Yaya yang sudah yakin jika Gou adalah pengkhianat selama ini, pastinya membuatnya kecewa, karena dulu dirinya yang membawa masuk ke Gunung Tu, dirinya juga yang telah memberi nama Gou untuknya. 我便不多叨扰了，来日方长。 我一定亲。 Di sisi lain, Shiji yang sudah tak sabar untuk menyerap inti spiritual ratusan tahun demi meningkatkan kekuatannya pun, terus mendesak Gou untuk segera memburu para siluman yang memiliki kultivasi yang cukup tinggi. 你最好别让我等太久。 Dikira semudah itu menangkap siluman dan menyerap kultivasinya, rupanya itu semua adalah jebakan untuk mereka berdua, dan kini Shiji dan Gou tak bisa kabur lagi dari sana. 很快你们就会再相见的。 还不滚！ Dengan adanya Ratu Rubah, ditambah kekuatan Dewa Api Yuechu berada di tingkat 3, pastinya Shiji tak kuasa menahan serangan mereka semua. Kini Shiji dan Gou harus menerima semua konsekuensi atas semua perbuatannya. 仅仅为了自己的个人私欲，日新仇旧恨一并算上。 你这白眼狐，对着毒妇倒。 Setelah semuanya berakhir, Lai juga mengungkapkan isi hatinya kepada Yaya, jika Lai selama ini memiliki perasaan yang begitu dalam terhadapnya, dan Lai berharap Yaya juga merasakan hal yang sama dengannya.
为了那白眼狐，是被我们谁又会心里不难过呢？如果那一日我没有救他，但幸亏有你救了他，你没有错。我喜欢你，我心里三少在。 Di sini juga kehangatan mereka semua semakin erat, ketika Yuechu dengan seenak jidatnya menghina kedua adiknya Ratu Rubah tepat di hadapannya. 好你小辫子啊！别说，虚荣贪财的母妖罢了，就不该在前世上有上进呢？所以你说的就是他那俩妹妹，太臭小子！我早 Dan sungguh betapa paniknya Ratu Rubah, ketika ia tahu jika Shiji masih hidup, dan yang ia serang dan kalahkan kemarin tak lain hanya bayangan bonekanya saja. Ratu Rubah yang tahu kekuatan Shiji meningkat pesat membuatnya khawatir, karena ancaman kedamaian tiga alam belum juga dihilangkan sampai saat ini. 之后了，你还惜命？你的元旦。方月初毁了出世，请我们能够成功逃脱。 Ratu Rubah yang tak punya pilihan lain, hanya bisa memilih mengorbankan perasaannya untuk pohon kepahitan, dan kehilangan ingatan cintanya paling kuat, hanya demi bisa menemukan Shiji dan menyegel aura kegelapan tersebut. 是记出情种，以苦情爱，记出情种，这对你。 Yuechu yang telah yakin perasaan Ratu Rubah sama kuatnya dengan dirinya pun tak ragu Yuechu ungkapkan, namun karena Ratu Rubah akan mengorbankan perasaannya untuk pohon kepahitan, maka dirinya memilih menolak Yuechu dengan alasan untuk kebaikannya sendiri. 等等我。 方月初，新月图上一直陪着你，守护着你。我不需要你的守护。对我而言，你不过就愿成为你的过客呢。只在你的心里，只有东方洛，不过是我的一厢情愿。你还欠我的。空空遥望，若你来生而言，你不过就是一个孤。 Yuechu yang telah sadar jika dirinya bukanlah orang penting di hati Ratu Rubah, dan hanya menyebabkan bencana untuknya pun memilih pergi dari Gunung Tu, dan meninggalkan mereka semua. 去洗手3个月，便不再被生活。 Banyak sekali orang yang tak rela atas kepergiannya, namun karena ini sudah keputusan bulat dari Yuechu, maka ia tak akan membatalkan niatnya. Yuechu juga meninggalkan sebagian kekuatan dewa apinya di Gunung Tu, dan mengembalikan inti spiritual Dongfang Luo ke tubuhnya. 离开我们涂山，除非从我身上采。用你的法术来对付我们，叛徒！寒气法术，争取早日突破绝对领。姐，你要拦着我呀？你不想还账，就要走。叫涂山的一切，从今日起。 涂山可随时召。你这么做是为了所有的那。 Ratu Rubah juga menggunakan cara yang kasar kepadanya, untuk mengusirnya yaitu dengan mengambil kembali benang langit, yang dulu waktu kecil pernah ia tanamkan. 涂山放在你那儿的东西，我便留下这些。是点缀，岁月天涯共缠绕，在你心里。 Ternyata Yuechu ingin bergabung dengan aliansi Yiki, dan entah apa tujuannya kali ini, yang pasti rintangannya untuk menjadi anggota aliansi Yiki tak semudah yang ia bayangkan. 我们一气蒙选吧，说是挺吓人的哈。 绿间门，通过。 Di satu sisi Ratu Rubah harus benar-benar kuat mengorbankan perasaannya, dan kehilangan cinta sejatinya, demi untuk keselamatan dan kedamaian 6 wilayah.
Beralih di kondisi Yuechu yang sedang bertarung melawan peserta di sana, dikira Yuechu akan kesusahan dalam melawannya, rupanya mereka semua sangat mudah ia lewati bahkan ketua penyelenggara di sana sampai turun tangan. 妖术有何不可？想借博人眼球，混诚心诚意参赛，只为改变一切。这次可不是妖术，只有一把。哼，人族与妖族呢？ Di saat itu Ratu Rubah juga telah berhasil menemukan persembunyian Shiji dan menangkapnya dengan benang cintanya, tetapi di balik itu Gou telah mempengaruhi pikiran Yuechu, ia memanfaatkan kebencian yang berada di hatinya untuk membunuh inti spiritual Luo di dalam tubuhnya. 你只管自己，以恨为念，说啊，你想做什么？我又。 Namun karena hati Yuechu sangat suci dan bersih, pastinya ia mampu menahan emosi kebencian itu, dan menyadarkan dirinya sendiri dari pengaruh Gou tersebut. "想让它烟消云散。 Tak butuh waktu lama, kini Yuechu bisa membuka bisnis senjata magis, berkat kekuatan Dewa Apinya yang berada di tingkat 3, dirinya juga dibantu Fu Cheng dan beberapa murid aliansi Yiki dalam usaha ini. 你从哪儿找的这俩？昼夜温差较大，这是法。少侠，应该的，应该的。多谢月初上。 Di sisi lain akhirnya Dongfang Luo terbangun juga dari tidur panjangnya, Ratu Rubah yang menyadari hal itu langsung bergegas untuk melihatnya. Dan disinilah terungkap pertemuan mereka berdua, yang ternyata Luo pernah menolong Ratu Rubah di saat dirinya hampir dibunuh, namun karena Ratu Rubah tahu Luo berasal dari keluarga Dongfang, dan mengira Luo membohonginya, ia memutuskan untuk membunuhnya, dan sejak itulah Ratu Rubah memiliki rasa bersalah yang sangat dalam kepada Luo, sehingga ia terus menjaga inti spiritualnya sampai sekarang. 是，师兄。姐姐，你没事。有鬼，我还会再上你的天，才不得不配合我师兄的一天。 我只是为了救，舒淇为伴，以了余生。我帮你安排住处。 Karena di dalam ingatan Luo Yuechu adalah penyelamatnya, maka sebagai leluhur keluarga Dongfang yang bijak, tentunya ia tak sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yuechu, walaupun Yuechu termasuk adalah keturunan baru. 有恩人的气息，竟不知何时才能当面。你是红红的朋友，自然也是我的朋友。你第一次来，我送你一个见面礼吧。能交到月初这样。 Yuechu yang menyadari Luo memiliki pribadi yang cukup baik, memutuskan untuk mendekatinya dan berteman dengannya. Yuechu juga berharap Luo bisa memberikan kabar tentang Ratu Rubah dan kondisinya di Gunung Tu. 虚空之术。前我在东方家的藏书阁，又蒙受你的救命之恩，是。 Dan sangat beruntungnya Yuechu berteman dengannya, dirinya juga diberi buku panduan teknik kehampaan keluarga Dongfang, yang teknik ini telah lama hilang selama ratusan tahun yang lalu. 看到我的话，喝完茶就是一气盟中最近失踪了不少女弟子。哦，对了，这些是这3年。 Namun masalah mereka kini mulai muncul, ketika banyak murid aliansi Yiki yang hilang dan tak ditemukan, Ratu Rubah yang mendengar itu ulah siluman pun langsung turun untuk menyelidikinya sendiri. 他是有求于我。东方月初。 Tak lama setelah itu, Yuechu juga datang di sana dengan maksud menekan pemimpin keluarga Nangong untuk mengakui perbuatannya. Ratu Rubah yang kebetulan masih berada di sana pun dibuat sedikit penasaran kepada Yuechu, tanpa Ratu Rubah sadari dialah orang paling penting yang pernah ia lupakan. 确实在暗地里追查此事，那你就直接把凶手抓。他就是东方月初。 Kini masalah mereka makin rumit ketika banyak sekali kasus penculikan wanita,
bahkan kesucian wanita tersebut juga diambil oleh salah satu siluman, yang siluman tersebut tak lain Yan Rusan, murid Rongrong dulu yang sempat dilatih ilmu 1000 wajah olehnya. 由我接手采花贼一事，去将采花大盗的文书拿过来我看看。没良心的家伙，何必再念念不忘呢？ Di satu sisi Fu Cheng telah berhasil memancing siluman Yan tersebut, dan ketika Yue Chu yang mendengar kabar baik tersebut, pastinya bersemangat untuk menangkap siluman cabul yang dimaksud. 心地善良，体贴女子。我不是这个意思。我最见不得女子受委屈。我还没准备好。明晚你需要我，明晚你就知道了。 Tak bekerja sendiri, di sini Yue Chu juga mengajak Liu Jianwen, salah satu seniornya yang memiliki kemampuan bertarung sangat hebat, dan memiliki kepribadian yang cukup baik. 或许此番可以借助律部。你不是傅姑娘，他人呢？ Namun saat Liu akan menangkap siluman Yan di kamar Fu Cheng, dirinya dibuat sedikit kewalahan menghadapinya, dan sialnya Yan tersebut bisa kabur darinya. 傅城出事了。 掳走傅城的人不是他。 Setelah semua kejadian ini benar-benar membuat Rongrong marah, karena menurutnya telah mendidik murid bejat selama ini, namun di balik kasus cabulnya ini ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk menculik puluhan wanita, dan di sini Yan yang menjadi kambing hitam di masalah ini. 海淮鹅妖是不是你？颜如山都失踪女子，还敢狡辩？失踪？看来是有人想浑水摸鱼。蓉蓉，你去查清楚。 Di sisi lain Yue Chu dibuat sangat murka, ketika dirinya menemukan Fu Cheng tak sadarkan diri, bahkan terluka cukup parah. 苏大大回去疗伤。 Rupanya ini semua ulah Gou dan pemimpin keluarga Nangong, yang pastinya mereka telah dibutakan dengan kekuasaan, sehingga tak ada lagi rasa berbelas kasih dan manusiawi sedikit pun darinya, sampai-sampainya mereka memilih melepaskan seluruh tahanan siluman yang disegel dan dipenjara di tempat tersebut. 你一样失去自由的同族们都放。 Beruntung Ratu Rubah segera menutup gerbang tersebut dan menyegel siluman ganas di dalam penjara lagi, walaupun ada sebagian yang telah meloloskan diri dan kabur dari penjara tersebut. Yue Chu yang menyadari Ratu Rubah berada di sana pun langsung menghampirinya, tetapi betapa hancurnya hati Yue Chu ketika Ratu Rubah tak sama sekali peduli dengannya, bahkan Yue Chu mengira jika Ratu Rubah tak pernah memiliki rasa cinta sedikit pun kepadanya. Setelah kejadian tersebut, kini Yue Chu langsung menyelidiki masalah ini karena orang yang melukai Fu Cheng belum juga ditemukan. Yue Chu juga mewakili bibinya untuk mendatangi undangan diskusi tentang masalah ini. 将来整个一气盟都得同。是好，不过一气盟各大门派商讨混天典狱被结义。放心。 Dengan kecerdasan Yue Chu pastinya tak satu pun orang di sana berani berdebat, dan kali ini Yue Chu mengusulkan untuk bekerja sama dengan klan siluman Gunung Tu, untuk menangkap siluman jahat yang kabur. 瞧瞧瞧瞧，恼羞成志。此次众妖出逃，遭劫，涂山红红及时出，也有道理。盟主，若同妖盟合作，尽快请。月初，此事便交由月初定不如是。 Sesampainya Yue Chu di Gunung Tu, dirinya langsung dibuat teringat tentang kenangannya dulu, dan kedatangan mereka disambut dengan baik oleh pemimpin kedua Gunung Tu yaitu Tusan Rongrong. Yue Chu yang ditahan tetua Yu Yao membuatnya semakin penasaran dengan apa yang telah terjadi di Gunung Tu 3 tahun ini, dan untuk menghilangkan rasa penasarannya, Yue Chu memutuskan untuk mendatangi Ratu Rubah di kediamannya, namun sialnya Yue Chu di sini ia malah mendapatkan sikap dingin darinya.
干嘛？还装不熟？你到底什么？你多虑，我还有事。Berbagai cara telah Yuechu lakukan untuk mendekati Ratu Rubah, akan tetapi caranya sampai sekarang belum juga berhasil. Malahan Yuechu mengira jika selama ini Ratu Rubah tak pernah memiliki perasaan kepadanya, ditambah Dongfang Luo juga telah terbangun dan selalu berada di sampingnya. 我们俩不是朋友吗？你以后有……你怎会在此？你此番究竟为何而来？西盟的代表自然是要来关心关心的，你还不明白吗？入市集以外的地方，休怪我不客气。 Di sisi lain Liu juga telah berhasil menemukan persembunyian Yan, dengan tanpa menunggu lama Liu langsung menangkapnya, namun sungguh sialnya Liu ketika Yan masih bisa kabur dari sana. Beralih di kondisi Yuechu yang telah dicurigai Ratu Rubah sebagai pengkhianat, dan sekarang gerak-geriknya selalu diawasinya, untungnya Lai segera mengalihkan niat Ratu Rubah. 原以为你冷着我合作，完全是为了……你真以为我会信吗？是，究竟是什么关系？我说你会信吗？不信，也绝不会。用毒或用刑皆可。待了那么多年，那么多年啊！那个东方洛，你要须知，对一个男人而言，有时候相。 Di saat itu Liu juga berhasil ditangkap oleh siluman jahat yang telah kabur dari penjara. Yan yang melihat Liu dalam bahaya pun berusaha keras untuk menyelamatkannya. 他要是死了，可就没价值了。日后定为首领驱使。当你敢在老子面前耍把戏。 Keadaan semakin kacau ketika ada yang mengadu domba antara mereka, sehingga hal ini membuat kedua sisi semakin memanas. Gou yang menjadi dalang di balik ini semua pun hanya bisa santai menonton dan menyaksikan konflik antar mereka. 你怎么把他带来了？你如何知道赤闪玉汉？真正的奸细是，不如同我合作，一道齐那恶友。只是你要保证，不可以再跟。 你何要牵连我？只要能将涂山红雾引来。 Yuechu yang mendapatkan persetujuan bekerja sama dengan Ratu Rubah pun langsung mengusulkan untuk menyisir tempat tersebut, dan di satu sisi Liu dan Yan juga berhasil keluar dari penjara tersebut dengan cara yang cukup mudah. 是我牵面了。这个蠢货！ Namun di saat mereka akan kabur, siluman jahat yang menangkapnya pun juga tak membiarkan itu. Dengan segala kekuatannya, Yan mencoba menahan serangan darinya, namun tetap saja kekuatannya masih jauh di bawah siluman jahat tersebut. Hingga datanglah Liu yang berniat membantunya, dan karena hal inilah membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat satu sama lain. Dan di saat mereka hampir dibunuh oleh siluman jahat tersebut, di situ Ratu Rubah dan Yuechu datang tepat waktu, sehingga siluman jahat tersebut bisa mereka tangkap.颜如山，你看到了吧？ Namun di saat mereka akan membawa siluman jahat tersebut pulang, siluman tersebut malah memberontak dan melarikan diri. Tak hanya itu, siluman jahat tersebut juga telah memutus jembatan, yang menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mereka semua. Akan tetapi ternyata itu semua adalah jebakan untuk Ratu Rubah, yang jebakan itu telah Gou rancang tak lain untuk membebaskan Siji, yang ternyata Ratu Rubah adalah kunci untuk membuka segel Siji tersebut.
Yuechu yang melihat kondisi Ratu Rubah dalam bahaya pun, segera menggunakan darahnya untuk merusak formasi tersebut, dan barulah siluman jahat sadari jika selama ini dirinya hanya dimanfaatkan Gou dan diadu domba olehnya, sehingga untuk menebus kesalahannya siluman jahat tersebut memilih meledakkan dirinya sendiri dan membuka jalan untuk Yuechu. Setelah kejadian itu Yuechu harus dirawat dengan baik karena lukanya, begitupun dengan Ratu Rubah yang merasa telah berhutang budi kepadanya. 既然伤得如此严重，看起来……求求你不要走，不要留。那我们就先回涂山。 Dengan pengorbanan Yuechu kemarin ternyata belum juga mengubah pemikiran Ratu Rubah, bahkan di sini hati Yuechu dibuat hancur lagi, ketika ia sama sekali tak dianggap penting oleh Ratu Rubah. 真话便是我希望这伤永远不好。此故弄玄虚，说明你想说什么？不信任，做了一件懊悔。你我相识不久，为何要信你？ Kejadian ini membuat Yuechu marah, sampai ia langsung menekan Lai untuk mengatakan kebenaran, tetapi Lai tak berani mengungkapkan ini semua. Bukan hanya itu, Yuechu juga telah menyadari jika ada keanehan kepada Dongfang Luo, dan Yuechu meminta Lai untuk mengawasinya. 也得信，这是事实，你得学会。我们人族如何，我都不会。拜托你帮我盯紧点的。 Cerita beralih di kondisi Yan, yang akan menjalani hukuman 60 tahun di dalam penjara. Liu yang pada dasarnya memiliki perasaan kepadanya pun sedikit keberatan atas keputusan itu, namun karena Yan juga bersalah dalam kasus ini, kini dirinya harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Di sisi lain Lai mulai mengawasi gerak-gerik Luo, dan pastinya dirinya mulai percaya atas apa yang Yuechu katakan, bahkan Yuechu juga sempat memberikan peringatan keras kepadanya untuk tak mengecewakan Ratu Rubah. 这夜也深了，东方兄还得赶回去。你不也这么？皇后不喜欢香，因为她还未看清楚你真正的样子。若日后无事，不必再来。迷途知返，不要让她失望。 Setelah Yuechu mendapatkan sedikit bukti kejahatan, Luo pun segera memberitahukan kepada Ratu Rubah, tetapi sungguh sialnya ia ketika Ratu Rubah lebih percaya kata-kata Luo dibandingkan dirinya. 本就是一气盟，与妖盟联，一切不过是你的猜测。只有他相信人族与妖。你对他的心意我早已知晓，不必一再说。 Yuechu juga memberikan teknik kehampaan pemberian Luo dulu kepada Lai, guna untuk dipelajari lebih lanjut apa maksud isi dari teknik tersebut. Lai juga sempat mengingatkan Ratu Rubah untuk menjauhi Luo, namun lagi dan lagi Ratu Rubah sangat keras kepala dan mempercayai sepenuhnya hal yang berkaitan dengan Luo. Di sisi lain Yuechu dan Yaya juga telah menyadari, jika kepala keluarga Nangong adalah salah satu dalam kekacauan di balik ini semua, dan sekarang mereka merencanakan penyergapan di dalam penjara. Namun saat kepala keluarga Nangong dan Gou merencanakan sesuatu, tiba-tiba datanglah Ratu Rubah yang langsung menerobos masuk di kediamannya. 只是不现如今你竟又敢打探妖尊的计划，将他交给一气盟处置。 Yaya juga semakin kecewa kepada Gou setelah tahu semua kejahatan ini adalah ulahnya, dan sekarang Yaya akan mengeluarkan seluruh kekuatannya tak nanggung-nanggung, dan tanpa rasa berbelas kasih sedikit pun. 为何你到现在还执迷不悟，痛恨人族？又为何要与南？你可曾想过？ 你害的那些人， Setelah apa yang Gou lakukan selama ini, dan segala kejahatan yang pernah ia jalani, sekarang sudah waktunya Gou membayar apa yang telah ia perbuat. Di satu sisi Yuechu juga ditantang oleh Luo untuk mengajaknya bertemu, tanpa Yuechu sadari jika itu semua adalah jebakan yang telah Luo siapkan untuknya. 不能去，这
这明显就是东方洛设下的陷阱。真的不用担心我，回神火山庄等我吧。可以连命都不要吗？ Namun sungguh sialnya Luo ketika jebakannya malah menjadi bumerang dirinya sendiri, dan sekarang semua harapan indah hidup bersama Ratu Rubah benar-benar musnah. 红红，你听我解释。解释什么？ Yuechu yang tahu Ratu Rubah sangat berbelas kasih kepada Luo membuatnya marah. Hal itu terjadi karena Ratu Rubah memiliki rasa bersalah yang sangat dalam kepada Luo, karena dulu waktu kecil dirinya pernah membunuhnya dengan cara yang cukup brutal. 还恨我戳破了东方洛的谎，其实呢，也不能全怪你。会变成今天这样，都是因为以至于被时机利用。个心愿，只要我做得到。 Sebagai balasannya Ratu Rubah akan mengabulkan satu permintaan dari Yuechu, dan pastinya Yuechu tak akan melewatkan kesempatan emas ini. 是真不能怪你，你不必。明日召集各大门派要一起商讨。单凭义气盟，只怕处理不了此。 南宫氏此番勾结的远非一般恶。 Ketua aliansi juga telah memutuskan hukuman mati untuk kepala keluarga Nangong, setelah kejahatannya semua terbongkar jelas di depan semua orang. 人爱上妖，有罪吗？并不是罪行。 Di sini Yuechu juga mengusulkan untuk menambah pasukan penjaga di sekitar penjara, dan pasukan yang Yuechu usulkan adalah para siluman Gunung Tu. 要死战吗？还是将罪名？ 今日来劫狱的是恶妖，倘若巫山当家帮助修补昏天典。 Yan yang sudah bertaubat dan sadar akan kesalahannya, kini dirinya memohon kepada Ratu Rubah untuk menghapuskan ingatannya di pikiran Liu, dengan maksud agar Liu bisa melupakannya, dan memulai kembali hidupnya yang baru. 但他会在外面等你。我唯有如此。 你可知道护情遗忘术是彻底斩断你。 Tak lama setelah itu, Ratu Rubah langsung mendapatkan pesan ancaman dari Shiji, jika dirinya akan membunuh Luo jika tak menemuinya. Yuechu yang melihat Ratu Rubah akan mempertaruhkan nyawanya pun pastinya tak tinggal diam. 时机，以东方洛的性命作为威。 着你一起。 Luo yang telah dirasuki Shiji pun tak mempunyai cara lain selain bunuh diri, dan kini Luo juga telah sadar akan kesalahannya selama ini, sehingga pilihannya kali ini adalah langkah yang sangat tepat untuk menghentikan dirinya sendiri. 和我们的心有顾忌。 若你乖乖受死，又好。之山，最后我要食言了。 Dan disinilah Yuechu menanyakan langsung mengapa Ratu Rubah melupakan dirinya, jikalau itu semua bukanlah untuk Dongfang Luo. Ratu Rubah yang tak mengerti apa Yuechu katakan hanya bisa terheran, karena dirinya tak lagi memiliki ingatan tersebut. 你不爱东方罗？忘过我吗？忘了。 是你把我救回涂山，在那小阁一住便是16年，不是为了东方洛，那是为了什么？ Ratu Rubah yang menyadari jika Yuechu adalah orang penting yang ia lupakan pun berusaha untuk mengingatnya. Di sini ia juga sadar jika dirinya pernah mengorbankan perasaannya untuk pohon kepahitan. 已经想到两全的法子了，已经知道他是谁了。同情。 Yuechu juga telah tahu kebenaran tentang apa yang Ratu Rubah lakukan di 3 tahun lalu. Ini alasan mengapa mereka semua menjauhkannya satu sama lain, yang itu semua adalah demi keselamatan Ratu Rubah, karena apabila Ratu Rubah mencintai sekali lagi seseorang dalam hidupnya, maka akan dipastikan tubuhnya akan lenyap. Itu semua dikarenakan Ratu Rubah pernah mengorbankan satu-satunya perasaan, dan benang cintanya yang pernah ia miliki. 你体内竟新生了一颗情种，心间骨血，引发了锥心之痛。这一次，无论如何都不可再。 Ratu Rubah juga telah sadar apa yang akan terjadi pada dirinya ketika mencintai lagi di hidupnya, tetapi hal itu tak membuatnya takut, karena baginya kehilangan seseorang yang ia cintai lebih menyakitkan daripada kematian. 将往事告诉我。好多事情，你想听哪一处啊？我已经再次爱上你了，一次又一次。 Untuk menghindari jikalau Ratu Rubah melupakan lagi Yuechu,
dirinya sampai menuliskan namanya di tangan kirinya, dan berharap hari itu tak akan pernah terjadi kepada dirinya. 没想到竟然还让你等我，想到竟然有这么多时间陪你，答应我，以后都等我，再等我一下。我为何会来此？月初是谁？ Sebagai pria sejati, Yuechu pastinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki benang perasaan Ratu Rubah dan menyelamatkan nyawanya, bahkan jika harus kehilangan hatinya dan menderita, ataupun lebih parahnya kematian. 心将会枯萎至死。我愿意。是谁在喊我？ Dan disinilah terungkap jika Fu Cheng mempunyai perasaan yang cukup dalam kepada Yuechu, namun kini dirinya sadar jika bersamanya adalah hal yang sangat mustahil, sehingga dirinya memutuskan untuk melepaskan ambisinya, dan kelak akan menganggapnya sebagai kakaknya. 眼里怕是也容不下你了。一旦认定一个人，以后我只当他是我亲哥。 Di sini Wisman Gunung Wangsuan juga sedang diadakan pemilihan ketua aliansi Yiki, dan karena tujuan awal Yuechu adalah ingin mengubah peraturan di aliansi Yiki, maka dirinya pastinya akan ikut merebutkan posisi tersebut. 选出下任盟主。是请有志于盟主之位的弟子，明日一早。 Di satu sisi Lai juga sedang berusaha menahan segel di gerbang hantu, dan entah makhluk apa yang berada di dalam segel tersebut, yang pasti bukanlah sesuatu yang sepele. Dongfang Yuechu juga telah berhasil menjadi pemimpin baru di aliansi Yiki, dan sekarang seluruh anggota keluarga besar aliansi Yiki berada di bawah kepemimpinannya. Ratu Rubah dan yang lainnya juga berusaha untuk mencari cara memperkuat segelnya, dan hanya ada satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan air mata kehampaan. 提及的法宝虚空之泪，空之术恰恰可以改变时空，穿梭空之情。只有继承了东方灵族血脉，去王权家看看，别让那小子。 Sebagai ketua aliansi yang tegas dan adil, kini Yuechu langsung memulai penyelidikannya dari keluarga Shimen, yang menurutnya keluarga tersebut telah bekerja sama dengan aura kegelapan, untuk memulai dan membuat kekacauan ini semua. Tetapi setelah Yuechu dan Ratu Rubah mengikutinya, di sini Ratu Rubah malah dijebak oleh Shimen Li, dan ternyata Shimen Li telah bekerja sama dengan utusan Rubah Hitam Suifo, untuk membunuh mereka berdua, namun beruntungnya mereka segera sadar dan keluar dari formasi ilusi tersebut. Shimen Li 有问题。睡吧，不来。无妨。 Di sisi lain Fu Cheng sedang pusing, karena kedua dari kelompok anak-anak ini tak mau berdamai satu sama lain, sampailah datang Yaya yang langsung sangat tegas untuk memberikan pembatas antar satu sama lain. 画一条分界线，人妖两族各小孩送回去。走。你们凭什么来呀？在互相排斥彼此。去看戏吧。 Usaha dalam menyelidiki keluarga Shimen tak berhenti begitu saja, kini Yuechu dan Ratu Rubah juga menerobos di kediamannya dan mengungkap langsung kebusukannya, tetapi si Ji juga berada di sana dan mengawasi mereka. 东方小子，一个死人而已，叫就随我来。都是世界的阴谋，他已经杀了西门。 Rencana si Ji ternyata hanya untuk merasuki tetua Buzui, dan karena tetua Buzui tak lagi sadar akan dirinya, di sini Yuechu terpaksa membunuhnya, karena hanya dengan cara ini tetua Buzui dapat dihentikan. Ini juga permintaannya dan permohonannya untuk Yuechu. Ratu Rubah yang terlambat datang di sana hanya bisa menyesalinya, dan sedikit rasa kecewa kepada Yuechu. 这妖力是黑狐，除去了3滴血，便是干
敢杀我吗？我不行了。东方月初，初，快杀了我！我不死。嘿，这太短了。Kematian tetua Buzui membuat Yue Tichun murka, dan kedatangannya kali ini yaitu untuk memperingatkan Yue Chu dan para murid lainnya untuk tak pernah menginjakkan kaki di wilayahnya. Yue Tichun, 对天发誓，入南陵半步，杀一个。 Kejadian ini juga membuat Yue Chu merasa sangat bersalah, begitupun dengan Ratu Rubah yang telah kecewa kepada Yue Chu, karena menurutnya Yue Chu terlalu terburu-buru untuk bertindak kepada tetua Buzui di kala itu. 为你身影擦亮堂，将这一生告别我的。对不起。 Usaha Suifu tak berhenti di situ, kini target selanjutnya adalah Fu Cheng, dan kini hubungan mereka semua saling memanas satu sama lain. Fu Cheng, 你到底怎么？ Fu Cheng yang telah sadar jika dirinya kerasukan pun langsung menyesal, dan untuk membayar ini semua Fu Cheng memilih bunuh diri, ini juga menurutnya adalah cara yang dapat meringankan masalah untuk Yue Chu. Sungguh betapa sedihnya Yue Chu, ketika ia melihat Fu Cheng bunuh diri tepat di mata kepalanya sendiri, dan sekarang amarahnya tak lagi bisa diredakan. Lagi dan lagi semua masalah ini akan Ratu Rubah pikul sendirian, Yue Chu yang telah Ratu Rubah usir ternyata adalah bagian dari rencananya, dan sekarang Ratu Rubah akan menghadapi aura kegelapan itu seorang diri. 就在此处。是这样，今日你又为何故意不愿月初牺牲自己，凝出虚空之力？术以后，请转交给雅雅。密的。所以不要让他知道。 Keadaan semakin kacau, ketika Siji membuat suasana semakin panas, dengan memberitahukan tujuan awal Ratu Rubah membesarkannya di Gunung Tu, Siji juga memberitahukan makna dan rahasia teknik kehampaan kepada Yue Chu. 可以献祭苦情树，和偏偏要等你进了涂山之后，你跟他之间从头到这术我反复研究过，这里面的修炼，心甘情愿守护他，在所不惜。真相很痛苦，但这。 Di satu sisi Ratu Rubah ternyata melakukan langkah yang cukup gila, yaitu dengan mengorbankan dirinya dan memberikan wadah untuk rubah hitam, dengan harapan Ratu Rubah dapat menundukkan dan mengendalikan rubah hitam yang sekarang berada di dalam tubuhnya. Dan disinilah kebenaran terungkap dan telah Yue Chu ketahui sepenuhnya, tanpa Yue Chu sadari yang sedang berdiri di hadapannya sekarang bukanlah hanya Ratu Rubah saja, melainkan rubah hitam juga sedang bersemayam di tubuhnya. 总要付出些什么。想要的也不过是我这一身血。还不懂吗？人总要为自己。爱着你的月初死了，死于今日。 还不到你该死的时候。 Kedua adiknya juga khawatir akan kondisi Ratu Rubah yang sekarang, tetapi lagi dan lagi Ratu Rubah meyakinkan mereka, jika ia sangat mampu untuk mengendalikan kekuatan rubah hitam dan tetap terjaga dari kesadarannya. 湖光阁内有黑气，变化很大。你快说啊，姐姐到底怎么了？她的心神也极有可能被……我绝不能让她冒此危险。寻常，你就算不为自己考虑，其他的，我自有考量。既然如此，还不出？ Siji juga kembali mempengaruhi pikiran Yue Chu, dengan mengungkap jika Ratu Rubah telah bekerja sama dengan rubah hitam, Yue Chu yang tahu kabar tersebut hanya bisa kecewa dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. 你以为我会纵容黑虎？我只想借我之手对付涂山罢了。一气盟的盟主怎可以坐视不？为何他就不行？谁？ Untuk membuktikan ketulusan Siji kepada Yue Chu, kini dirinya memulainya dengan membunuh dan menyerap utusan rubah hitam Suifu tepat di hadapan Yue Chu. Dengan kematian Suifu pastinya rubah hitam tak akan pernah mengampuni Siji.
先与圈外为敌，你也得去。 CJ yang bertindak di luar perintah Yuechu benar-benar membuatnya murka, dan sekarang CJ mendapatkan peringatan keras dari Yuechu. 你也奈何不了我和我的。名单上的人呢？你查，辅佐你灭了涂山和黑狐，做始祖，一骑猛将全。 Amarah Yuechu kini tak lagi bisa ditahan, dengan ucapan Ratu Rubah kemarin yang sangat menyakitkan, ditambah kematian Fu Cheng yang cukup mengenaskan, hal itu tak menutup kemungkinan jika kebencian dan amarah yang tenang selama ini bangkit di dalam kepalanya, sehingga dirinya memutuskan untuk memimpin seluruh pasukan untuk berperang dengan Gunung Tu, dan tujuan utama mereka yaitu untuk melenyapkan Rubah Hitam. 妖族所残害的百姓，他们在救身份发出告涂山书。 Beralih di kondisi Ratu Rubah yang sudah tak kuasa lagi untuk mengendalikan emosinya, dan kini Ratu Rubah mulai hilang akan kesadarannya, sampai tak lagi mempunyai kuasa atas tubuhnya. Sebelum memulai penyerangannya dan meratakan Gunung Tu, Yuechu masih menyempatkan untuk berkunjung di makam orang tuanya, dirinya juga mengungkapkan segala kesulitannya di sana, dan masih berharap jika ini semua bukanlah kenyataan. Namun tak lama setelah itu Yaya datang mengunjunginya, dan kedatangannya membuat Yuechu makin panas, sehingga Yaya terpaksa harus pergi dengan penuh kekecewaan. 怎么涂山会变成这样？就连姐姐也……何况我们也…… Hari penyerangan telah tiba, semua pasukan telah Yuechu tempatkan di depan perbatasan, sedangkan dirinya akan memulai penyerangannya di dalam Gunung Tu seorang diri. Akan tetapi setelah Yuechu sampai di dalam, dirinya langsung dijebak dalam ilusi oleh Ratu Rubah, dan walaupun ilusi tersebut terlihat nyata, tetapi Yuechu sudah tak lagi mau dibohongi oleh Ratu Rubah, dan sekarang ilusi terkuat Ratu Rubah tersebut Yuechu musnahkan dengan cukup mudah. Sedangkan CJ dan pasukannya Yuechu tempatkan di barisan depan untuk menyerang Ratu Rubah, dan sekarang tak ada lagi yang dapat menghentikan mereka semua selain satu kata yaitu, kemenangan. 你所相信的爱都不存在了，不是吗？ 以盟主信号行事。 CJ yang bukanlah tandingan Ratu Rubah, hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkannya, namun karena Ratu Rubah akan membunuhnya, CJ tak membiarkan itu semua, sehingga CJ memilih bersatu dengan Ratu Rubah dan mengumbar semua kebencian yang ia miliki di tubuhnya. 你忘了，我也有恨力，亲手毁掉你所护的六域。这是发生，不会被恨摧毁。 Yuechu yang telah sadar, jika Ratu Rubah sedang berusaha melawan CJ dan Rubah Hitam di dalam tubuhnya pun tak tinggal diam, kini Yuechu menggunakan darahnya lagi untuk menerobos masuk ke dalam formasi, dan Yuechu juga berhasil menguasai dan menyempurnakan teknik kehampaan, yang teknik tersebut ternyata berisi cara dan metode untuk mengorbankan darah Dongfang untuk pohon kepahitan. 可我想让你活着。你再也不用守护我了。妖仙姐，苦情说，为你们犯逼的现了形。
东方月初亦不能。 Namun akhir cerita ini tak berhenti di sini saja, Ratu Rubah pastinya tak terima atas ini semua, dan karena hal ini, dirinya memilih untuk mengorbankan setengah umurnya hanya untuk membentuk kembali tubuh Yuechu, dan entah merangkai tubuh Yuechu membutuhkan waktu berapa lama, yang pastinya Ratu Rubah akan tetap berharap dan menunggunya sampai kapanpun itu. 你可是我在最绝望时，我愿意抱抱我。 一起。雅雅、柔柔，你们了。六域的安宁气成剑，联手协作。 Sampailah tiba waktu beratus-ratus kemudian, dan di waktu inilah akhirnya Ratu Rubah berhasil merangkai tubuh Yuechu dengan sempurna, dan pertemuan ini tak akan mereka lewatkan untuk menikah, dan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Film ditutup dengan kedamaian 6 wilayah. Tak ada lagi CG di dunia ini ataupun rubah hitam, karena seluruh aura kegelapan yang berada di sini telah mereka berdua musnahkan sejak saat itu. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu, berbohong dan kesalahpahaman bukanlah suatu hal yang sepele, karena terkadang hal sekecil inilah yang akan menyebabkan petaka di hari mendatang, dan hal yang paling menyakitkan di dunia ini bukanlah berkorban, melainkan melihat orang yang kita sayangi dan kita cintai melakukan pengorbanan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.